Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'mati iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah petunjuknya. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadah kita semua dan juga keturunannya kita, nasabnya kita, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi syafaat bagi kita semua, yang mana keturunan kita insya Allah menjadi anak-anak yang qurratu ayun. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu kisah di Saudi, dan ini kisah bukan khurafat, melainkan kisah yang sangat masyhur di pemerintahan Arab Saudi dan disampaikan oleh para dai kita. Di kesempatan yang mulia ini, ulun ingin menyampaikan kepada kita semua dan juga mengingatkan atas diri ulun pribadi. Kisah ini hidup satu pengusaha yang sangat sukses, kaya, bahkan disampaikan kekayaannya itu mencapai triliunan, bukan M lagi. Saking kayanya dan kesibukannya yang cukup tinggi di dalam dunia bisnis, dia tidak ada kesempatan untuk menikah, membujang, lama membujang, sibuk, tidak ada waktu untuk ta'aruf atau ketemu, kenalan dengan akhwat. Saking sibuknya juga, si Fulan bin Fulan ini dia tidak sempat juga untuk menjalin hubungan silaturahim kepada saudaranya, kepada dan sanak, kepada sepupu, kepada paman. Tidak ada kesempatan. Sibuk akan dunia, kekayaannya menumpuk, sehingga Allah menghendaki waktu hidupnya di dunia selesai. Qalu inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Meninggal si Fulan ini dengan meninggalkan kekayaan yang banyak. Banyak, Pak. Kekayaannya ini ternyata tidak diwariskan oleh yang namanya belum menikah, tidak ada istri, tidak ada anak, bahkan tercatat di dalam pemerintahan Saudi, sanak familinya ataupun sepupunya banyak yang sudah meninggal. Maka mengalami satu kebingungan, di mana kebijakan pemerintahan di Arab Saudi itu akan diamankan kekayaannya oleh pemerintah setempat. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan ada 3 tersisa nasab daripada si Fulan yang meninggal dunia ini tadi. Maka pemerintah yang diwakili oleh pengadilan setempat memanggillah kepada 3 nasab yang tercatat terhubung daripada si mayit ini tadi. Maka dipanggil. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, status 3 hamba Allah ini tadi adalah orang yang fakir, yang miskin. 3-tiganya ini miskin. Sehingga memenuhilah singkatnya panggilan dari pengadilan
Datanglah tiga hamba Allah ini tadi, yang satu nasab dengan mayit ini tadi, yang si kaya tadi. Lalu mereka bertanya kepada majelis hakim, "Ya hakim, adakah sesuatu yang kami langgar dalam hukumnya di negara kita ini sehingga kami dipanggil?" Lalu kata hakim, "Tidak ada. Kalian dipanggil di sini, apakah kalian mengenal namanya si Fulan bin Fulan?" Lalu dijawab oleh salah satu dari tiga, yang satu nasab dengan si mayit ini tadi, "Nah, betul, bahwa si Fulan ini adalah kerabatnya dia, keluarganya dia lebih tepatnya. Namun wahai hakim, selama masa hidupnya dia tidak pernah membantu kami, tidak pernah silaturahim, tidak pernah ketemu kumpul-kumpul dengan kami. Dia sibuk akan kegiatan bisnisnya, kerjaannya." Lalu kata hakim, "Kami memanggil bahwasannya si Fulan ini meninggal dunia. Lalu ada kekayaan atau kita sebut warisan. Warisan yang ditinggalkan oleh si Fulan ini tadi. Maka kalianlah yang berhak untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan si mayit ini tadi." Lalu tiga orang ini langsung mendapatkan warisan dari si mayit ini dengan total nilai miliaran. Yang tadinya dia adalah orang yang miskin. Saksi pembahasan kita adalah tentang apa yang diucapkan sesudah hakim mengingatkan akan si Fulan ini tadi. Tiga orang ini tadi. Setelah mereka menandatangani satu berkas, diteliti asal-usulnya, betul terhubung, tersambung daripada nasab yang ditinggalkan, maka sahlah mendapatkan satu warisan yang nilainya fantastik, miliaran. Lalu si hakim ini mengesahkan, melegalkan, ini haknya kalian, silahkan kalian ambil. Sebelum tiga hamba Allah ini meninggalkan pengadilan itu tadi, lantas si hakim ini mengingatkan kepadanya, "Wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian berniat untuk menyisihkan, menyedekahkan untuk si mayit yang mana kalian tidak bersusah payah untuk mendapatkan uang sebanyak ini yang dulunya kalian tidak mempunyai apa-apa, lantas kalian saat ini mendapatkan kekayaan?" Coba kita simak apa yang disampaikan oleh tiga hamba Allah ini setelah si hakim ini mengingatkan akan sedekah untuk si mayit ini tadi. Orang yang pertama mengatakan, "Wahai hakim, sesungguhnya aku ini sudah hidup miskin cukup lama. Hutangku dengan tetangga cukup banyak. Singkatnya, yang pertama ini tidak mau sedekah untuk si mayit ini tadi." Satu. Lalu yang kedua, ditanya lagi oleh si hakim, "Kalau engkau bagaimana? Apakah engkau mau menyisihkan daripada warisan yang engkau dapat sepeninggal si mayit ini?" Lalu dia mengatakan apa? "Wahai hakim, sesungguhnya aku ini hidup sudah cukup lama menderita. Tidak pernah aku menikmati hidup yang nyaman dan nikmat. Selama ini aku hidupku sakit. Aku ingin mendapatkan daripada waris yang aku dapatkan ini, aku ingin hidup yang enak." Singkatnya apa? Kada hendak jua bersedekah untuk si mayit ini tadi. Lantas kata hakim yang ketiga. Orang yang ketiga ini ditanya lagi oleh si hakim, "Bagaimana dengan engkau wahai Fulan?
Si fulan ini menjawab, "Wahai hakim, bolehkah aku bertanya, kenapa sepeninggal si mayit, si fulan bin fulan ini, dia punya kekayaan, dia punya harta yang banyak, kenapa dia semasa hidup tidak bersedekah? Kenapa dia semasa hidup tidak membangunkan masjid? Di mana amal zariah yang akan didapatkan sesudah peninggal dia meninggal dunia? Tapi melainkan dia tidak pernah sama sekali, dia hanya menumpuk kekayaannya dia." Orang yang ketiga mempertanyakan, kenapa? Bahwa si fulan semasa hidupnya punya uang banyak, kenapa enggak sedekah? Kenapa enggak bangun masjid? Kenapa enggak sedekah di pondok? Kenapa enggak sumbang mushaf? Kenapa dia enggak sumbang kalau kegiatan ada di sana, ada di masjid ini kegiatan MBG, semisal begitu. Kenapa di situ ada kegiatan setiap kali yang rutin? Kenapa dia enggak sedekah di sana sedangkan dia uangnya banyak? Si fulan yang ketiga menanyakan kepada hakim demikian. Intinya yang ketiga ini pun sama. Tidak mau untuk mengeluarkan uang untuk si mayit. Ketahuilah Bapak dan Ibu, sesungguhnya sedekah yang paling afdol yang saat ini kita masih hidup. Apakah pian tahu semasa kita meninggal dunia paling seminggu 2 minggu didoakan? Iyakah? Ulun betakun lawan buan pian. Kai nini pian, kai nini ulun. Apakah kita mendoakan setiap waktu? Paling seminggu, paling lama 1 bulan kita mendoakan. Sesudah itu lupa. Ini yang dimaksud untuk sedekahlah selama masih hidup. Ini yang lebih afdol. Apa dalam hadis Nabi? Nabi ada mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya, kata Nabi, janganlah engkau menunda-nunda sedekah hingga ketika nyawa telah sampai di hulkum. Apa itu hulkum? Hulkum itu adalah di tengah-tengah leher kita, di tenggorokannya kita. Kemudian engkau berkata, ini untuk si fulan, itu untuk si fulan. Sedangkan pada waktu itu harta telah menjadi milik si fulan bin fulan. Ini hadis tentunya mengingatkan kepada kita untuk jangan menyia-nyiakan hidup ini walaupun sedikit. Apa yang dikatakan oleh ketua DKM kita tadi, Pak Haji Taufik tadi, sedekah walaupun 10 ribu. Sedekah. Belum tentu sepeninggal kita, anak-anak kita, cucu kita yang mau bersedekah untuk kita. Lalu sambungan daripada hadis itu ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anha anna rajulun qala li an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna abi ma'ata wa lam yushi apa yanfa'u an atas sadaqah anhu. Qala na'am. Apa yang dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, bahwasannya seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dia berkata, sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dan tidak berwasiat
Wasiat yang dimaksud dalam hadis ini adalah bersedekah. Apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama beliau? Lalu dijawab Nabi apa? Naam, iya. Maka sedekah adalah salah satu jalan nanti kita mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan menjawab berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.